anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Adapun fokus kita pada kali ini adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia, muatan pembelajaran IPA, dan muatan pembelajaran SBDP. Kali ini kita akan belajar tentang bumi yang kita tinggali dan satelit yang mengelilingi bumi, yaitu bulan, termasuk bagaimana terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Ketika pagi hari, saat kalian baru bangun tidur dan melihat cahaya di langit, nah itu tandanya matahari telah terbit di ufuk timur. Saat makan siang, matahari terasa berada di atas kepala kita dan suhu terasa panas. Sedangkan pada malam hari, matahari tidak terlihat lagi dan tenggelam di cakrawala. Nah, apakah matahari yang bergerak? Mari kita lihat. Mari kita pelajari dulu bagaimana posisi matahari, bumi, dan bulan di tata surya. Nah, posisi ketiga benda langit tersebut kira-kira seperti ini. Jadi, matahari itu mempunyai 330.000 kali besar bumi, dan bulan mempunyai 1,23% dari besar bumi. Bersama dengan planet-planet lain, ketiga benda langit tersebut membentuk sebuah tata surya yang berpusat pada matahari. Jadi, semua planet termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari. Bumi berbentuk bulat pipih dan posisinya berada pada kemiringan 23 derajat. Artinya posisi bumi tidak tegak lurus seperti yang kalian lihat pada gambar di sebelah kiri. Ada dua gerakan bumi, yaitu bumi berputar pada sumbunya atau disebut berotasi, dan sambil berotasi bumi mengelilingi matahari atau disebut juga berevolusi. Rotasi bumi lamanya 24 jam atau 1 hari, sedangkan revolusi bumi lamanya 365,25 hari atau disebut 1 tahun. Untuk mengetahui terjadinya siang dan malam, kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan senter dan globe. Nah, globe kita putar, lalu senter kita umpamakan sebagai matahari. Bagian globe yang terkena cahaya senter itu adalah mengalami siang hari, dan bagian yang sebelahnya yang tidak terkena cahaya senter itu adalah diumpamakan bumi yang mengalami malam hari. Peristiwa tersebut terjadi secara bergantian antara siang dan malam hari. Kita merasakan siang dan malam dan melihat matahari seolah-olah bergerak setiap hari dari timur ke barat. Nah, ternyata yang bergerak itu bukan matahari tetapi adalah bumi kita sendiri. Sedangkan matahari terlihat seolah-olah bergerak itu disebabkan karena adanya rotasi bumi yang bergerak dari barat ke timur.
Dari sebuah judul, kita dapat memperkirakan informasi apa saja yang ada di dalam wacana. Selain itu, kita bisa juga mendapatkan informasi secara cepat dengan membaca memindai atau membaca cepat dengan cara melihat secara umum, meloncat-loncat, dan tidak melihat kata demi kata. Untuk mendapatkan informasi penting dari suatu bacaan atau suatu wacana, kita harus menemukan kata kunci dalam wacana tersebut terlebih dahulu. Setelah mendapatkan informasi dan kata-kata kunci di dalam sebuah paragraf, kalian bisa menuliskan informasi secara detail terhadap suatu bacaan. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk berputar 360 derajat. Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang membagi dua bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal vertikal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis lintang 0 derajat disebut garis khatulistiwa atau ekuator, melintasi beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan garis bujur 0 derajat berada pada Samudra Pasifik. Terjadinya siang dan malam menimbulkan perbedaan waktu. Di Indonesia ada 3 pembagian daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat atau WIB meliputi seluruh provinsi di Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan Provinsi Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah. WITA meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Sulawesi. Sedangkan wilayah Indonesia Timur meliputi Provinsi Maluku dan seluruh provinsi yang ada di Pulau Papua. Masing-masing daerah pembagian waktu berbeda 1 jam. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur terjadi perbedaan 1 jam. Nah, agar kalian dapat menuliskan kesimpulan, maka kalian harus menuliskan informasi dan kata-kata kunci yang terdapat di dalam paragraf. Pada judul wacana perputaran bumi dan akibatnya, dapat kita temukan kata-kata kunci yaitu perputaran bumi dan akibat dari perputaran bumi. Dengan kata kunci kita dapat memperkirakan informasi dalam wacana. Di dalam wacana terdapat kosakata baru yang mungkin kalian baru kenal. Nah, salah satu contohnya adalah garis lintang. Apakah garis lintang? Definisinya adalah garis hayal horizontal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Nah, kalimatnya garis lintang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Berikutnya mungkin garis bujur. Nah, yang lain silakan kalian lihat kembali pada wacana dan carilah definisinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, apa ya informasi penting tiap-tiap paragraf? Setelah membaca wacana, kita akan menemukan informasi penting tiap paragraf. Nah, paragraf pertama, bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam. Paragraf kedua, garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi dan dijadikan pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Paragraf ketiga, garis bujur adalah garis hayal membujur yang membelah bumi menjadi barat dan timur dan dijadikan pedoman pembagian waktu.
Paragraf keempat, garis bujur barat dan timur berimpit di garis 0 Greenwich, London, Inggris, dan dijadikan pedoman waktu internasional. Paragraf yang kelima, setiap tempat di bumi yang mempunyai selisih 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Untuk mengingat lebih lama, mari kita berkreasi membuat buku kecil yang memuat informasi tentang perputaran bumi dan akibatnya. Nah, lengkapilah buku kalian dengan judul dan gambar-gambar serta informasi-informasi yang kalian dapatkan pada wacana yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Karena keindahan bulan yang terlihat dari bumi, Bapak A.T. Mahmud menciptakan sebuah lagu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Kalian bisa belajar untuk menyanyikannya dan link contoh lagu akan Ibu berikan pada kolom deskripsi. Jarak satu nada dengan nada lainnya disebut dengan interval. Kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran yang lalu. Jika satu nada dinyanyikan secara bersamaan disebut interval harmonis. Jika satu nada dinyanyikan lalu disusul nada lainnya maka disebut interval melodis. Inilah interval nada pada lagu berjudul Ambilkan Bulan Bu. Jadi C ke D berjarak 1, D ke E berjarak 1, E ke F berjarak setengah, F ke G berjarak 1, G ke A berjarak 1, A ke B berjarak 1, dan B ke C berjarak setengah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa kalian untuk mencatat sehingga bisa dipelajari pada waktu tertentu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kalian sudah bisa memahami. Sampai jumpa.